أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah dengan cara imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah, serta berusaha menjauhkan diri dari setiap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ausini. Rasul, nasihati aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan nasihat kepada laki-laki ini, qala la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, kemudian laki-laki ini mengulang kembali perkataannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama, la taghdab, janganlah engkau marah. Rawahul Bukhari. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa salah satu di antara jalan seseorang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara akhlak yang mulia adalah ketika seorang muslim dia mampu untuk meredam amarahnya. Dan kalau kita perhatikan, salah satu di antara sebab kenapa hari ini banyak terjadi kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim, salah satu di antara sebabnya adalah ketika dia marah kemudian akhirnya timbullah masalah-masalah. Seorang suami dia menceraikan istrinya terkadang diawali dengan sikap marah. Seorang teman memukul teman yang lain karena diawali dengan sikap marah. Bahkan hari ini banyak sekali pembunuhan terjadi di mana-mana karena diawali dengan sikap marah. Oleh karenanya di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa fafakartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqal fa idzal ghadab yajma'u syarra kullahu.
sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memikirkan apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendapati bahwa faidal ghadab yajma'u syarra kullahu, bahwa marah itu bisa mengumpulkan berbagai macam keburukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah seorang muslim dia tidak boleh marah? Maka jawabannya adalah seorang muslim tentunya memiliki naluriah atau sifat manusiawi, dia bisa marah. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa seorang muslim dia boleh marah asalkan ketika dia marah, yang pertama adalah dia bisa mengontrol dirinya dan marahnya tidak berlebihan. Kemudian yang kedua adalah dia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang bapak, seorang ibu, dia boleh marah kepada anaknya ketika anaknya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendidik anak-anaknya. Seorang guru, seorang ustadz, dia boleh marah kepada anak didiknya dengan tujuan dia mendidik atau mentarbiyah anak didiknya. Oleh karena jemaah yang Allah taala muliakan, Ibunda Aisyah ketika beliau ditanya oleh seorang laki-laki tentang marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqima lillahi biha. Ibunda Aisyah kemudian mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak marah disebabkan karena dia sendiri. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau marah ketika kehormatan Allah, ketika syariat Allah itu dilanggar, fayantaqima lillahi biha, maka beliau pun marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam banyak riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah marah kepada para sahabatnya disebabkan karena sahabatnya melanggar syariat Allah atau para sahabatnya melanggar kehormatan sahabat yang lain. Saya ambilkan contoh bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau marah kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'ad bin Jabal beliau pernah mengimami sahabat yang lain, dan ketika beliau mengimami sahabat yang lain, setelah membaca Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Baqarah. Kemudian salah satu di antara jamaahnya kemudian memisahkan diri dari barisan jamaah, kemudian mengerjakan salat sendirian. Setelah itu Mu'ad bin Jabal diberitahu sahabat yang lain bahwa ada salah satu di antara sahabat yang keluar dari barisan salat kemudian salat sendirian. Maka Mu'ad bin Jabal marah dengan sahabat ini dan dia mengatakan huwa munafik, dia adalah orang munafik. Maka sahabat yang dituduh oleh Mu'ad bin Jabal sebagai seorang munafik, dia melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Mu'ad bin Jabal. Beliau marah kepada Mu'ad dan Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, afattanun anta, afattanun anta. Wahai Mu'ad, apakah engkau ingin membuat fitnah? Apakah engkau ingin membuat fitnah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau marah kepada Mu'ad bin Jabal karena Mu'ad menuduh sahabat ini sebagai seorang munafik. Padahal kalau kita melihat dalam posisi ini, yang salah adalah Mu'ad bin Jabal, karena Mu'ad bin Jabal ketika mengimami salat fardu dia membaca dengan bacaan yang panjang. Dia membaca surat Al-Baqarah, surat yang sangat panjang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada para sahabatnya yang mendapatkan amanah menjadi imam supaya membaca dengan bacaan yang ringan, karena banyak di antara kaum muslimin yang sudah tua, banyak di antara kaum muslimin yang sebagian mungkin sakit, atau sebagian di antara kaum muslimin dia memiliki hajah. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah marah kepada Usama bin Zaid ketika Usama bin Zaid ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi suku Juhainah yang mereka masih kafir. Ketika Usama bin Zaid bersama dengan sahabat yang lain memerangi suku Juhainah, maka suku Juhainah kemudian kalah dan Mu'ad dan Usama bin Zaid mengejar salah seorang laki-laki dengan sahabat Ansor. Ketika Usama bin Zaid mengejar laki-laki yang masih kafir dengan sahabat Ansor, kemudian laki-laki yang kafir ini terpojok dan dia kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka sahabat Ansor kemudian membiarkan laki-laki ini, sedangkan Usama bin Zaid dia mengambil tombaknya kemudian menusuk laki-laki ini sehingga dia meninggal dunia. Maka peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian memanggil Usama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan dan bertanya kepada Usamah, ya Usamah, aqala la ilaha illallah thumma qataltahu? Wahai Usamah, apakah laki-laki itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian engkau membunuhnya? Maka Usamah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya laki-laki itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia takut dengan pedangku, karena dia takut dibunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Usamah, afala syaqaqta an qalbiha hatta ta'lam aqalaha amla? Wahai Usamah, apakah engkau sudah membelah dadanya kemudian kamu melihat isi hatinya sehingga engkau bisa menyimpulkan bahwa laki-laki itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut dengan pedangmu, ataukah dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Maka Usamah bin Zaid pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah ketika ada salah seorang sahabat yang dia melakukan satu safar bersama dengan sahabat yang lain, kemudian kepalanya terkena batu sehingga membuat laki-laki ini terluka parah. Kemudian laki-laki ini dia tertidur dan di dalam tidurnya dia junub. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada sahabat yang lain, apakah saya boleh tayamum karena saya sedang terluka dan saya khawatir kalau saya mandi nanti luka saya semakin parah. Maka sahabat yang ditanya laki-laki ini, mereka mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena engkau mendapati air. Maka sahabat ini kemudian akhirnya mandi, dan ketika dia mandi akhirnya terluka semakin parah dan membuat laki-laki ini kemudian meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW yang dilaporkan oleh sahabat yang lain tentang peristiwa ini, maka Rasulullah SAW kemudian beliau marah dan beliau mengatakan, qataluhu qatalahumullah, qataluhu qatalahumullah, ala sa'alu idlam ta'lamu fa innama shifa'ul i as-su'al. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, sungguh mereka telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Sungguh mereka telah membunuhnya dan Allah akan membunuhnya. Ala sa'alu idlam ya'lamu fa innama shifa'ul i as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu jawabannya? Fa innama shifa'ul i as-su'al, karena sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, ketika seorang muslim dia dalam keadaan marah, maka syariat menuntutnya supaya dia bisa meredam amarahnya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW ketika menjelaskan siapa hakikat orang yang kuat itu, Rasulullah SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang di dalam gulatnya, kata Nabi SAW. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dia mampu untuk menahan dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seandainya kita sudah berusaha menahan diri tapi ternyata marah tetap menghampiri kita? Maka syariat memberikan beberapa solusi. Ketika seseorang dalam keadaan marah, maka di antara hal-hal yang bisa dia lakukan adalah, yang pertama, dia bisa mengambil air wudu, kemudian meniatkan diri dengan wudunya supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan amarahnya. Karena kita tahu bahwa marah itu merupakan datangnya dari setan, dan setan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Maka Nabi SAW ketika beliau memberikan solusi kepada sahabat yang marah, Rasulullah mengatakan, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaiton khuliqa minan nar. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan, dan setan itu diciptakan oleh Allah dari api, kata Rasulullah SAW. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'i, dan sesungguhnya api itu akan padam ketika dia terkena air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo, apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Ini cara yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian cara yang kedua adalah dia merubah posisi dirinya. Apabila dia dalam keadaan berdiri, maka dia merubah posisinya menjadi duduk. Atau ketika dia sedang dalam keadaan duduk, maka dia merubah posisi dirinya menjadi berbaring. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW beliau berpesan kepada para sahabatnya, wa idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa idza ghadiba anhul ghadab, kalau seandainya marahnya itu hilang, maka itulah yang dia harapkan. Wa illa falyataji, dan kalau seandainya dia tidak reda marahnya, falyataji, maka hendaklah dia berbaring atau dia tiduran.
Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib beliau marah kepada istrinya yaitu Fatimah, Rasulullah SAW beliau berkunjung ke rumahnya Fatimah dan Ali, dan beliau bertanya kepada Fatimah, "Aina Ali?" Wahai Fatimah, di mana Ali? Maka Fatimah kemudian menjelaskan, "Ya Rasulullah, siang ini Ali sedang marah dengan saya." Kemudian dia keluar rumah. Rasulullah SAW menyuruh salah seorang sahabatnya untuk mencari Ali bin Abi Thalib, dan beliau mendapati Ali bin Abi Thalib sedang berbaring di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW memanggil Ali, "Istaikid ya Aba Turab," bangun kamu wahai Abu Turab, karena pada waktu itu badannya Ali dipenuhi dengan debu atau pasir. Maka di sinilah kita bisa mengambil pelajaran bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib dia marah kepada istrinya yaitu ibunda Fatimah, maka beliau pergi ke masjid dan beliau merubah posisi tubuhnya yaitu dengan cara berbaring. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian cara yang ketiga yang bisa kita lakukan ketika kita sedang dalam keadaan marah adalah membaca ta'awud. Membaca ta'awud. Rasulullah SAW beliau pernah melihat ada dua orang laki-laki yang bertengkar, kemudian kedua-duanya saling mencela, saling menghina satu sama lain. Maka Nabi SAW kemudian berkata kepada sahabat yang ada di sampingnya, "Inni la'alamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang mana apabila kalimat ini diucapkan oleh salah satu di antara keduanya, maka sungguh marahnya akan hilang. Maka Nabi SAW kemudian membaca kalimat ta'awudz, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim." Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian di antara solusi yang keempat yang ditawarkan oleh syariat ketika seseorang dia sedang marah, maka hendaknya dia menutup mulutnya, dia mengunci mulutnya, dia diam atau tidak berbicara. Hal itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabat yang marah. Rasulullah mengatakan, "Fa idza ghadiba ahadukum," jika salah seorang di antara kalian sedang marah, falyaskut, hendaklah dia diam. Itu solusi keempat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian hal kelima yang bisa kita lakukan ketika kita sedang marah adalah kita mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang dia mampu untuk menahan amarahnya. Di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi orang-orang yang dia mampu untuk menahan amarahnya adalah apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat ke-133 134. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang dia mampu untuk berinfak, bersedekah, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Itulah di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan surga untuk dirinya. Salah satunya adalah orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Kemudian Nabi SAW di dalam satu hadisnya beliau mengatakan, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunaffidahu da'ahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a." Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia mampu untuk menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, da'ahullahu ta'ala yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, maka Allah nanti pada hari kiamat akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluknya
hatta yukhayyirahu fi ayyil huri syaa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk laki-laki ini. Allah Subhanahu wa taala berikan dia kesempatan untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Itulah di antara keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang sabar, orang-orang yang tidak mudah emosi, orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa yang kita lakukan dan Allah menerima setiap amal soleh yang kita kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din wakhdul man khadalal islam wal muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.